Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah. Seorang guru asal Buton, Sulawesi Tenggara, Anna Nur Aila, tak bisa menahan haru ketika bertemu langsung dengan Paus Fransiskus di Gereja Katedral Jakarta, Rabu 4 September 2024. Momen itu terjadi saat Paus melakukan pertemuan dengan gerakan kaum muda global Scholas Occurrentes. Anna merupakan salah satu volunteer dari Scholas Occurrentes. Kepada Paus, dia memperkenalkan dirinya sebagai dosen, fasilitator anak, hingga penyiar radio. Tepuk tangan buat adik-adik sekalian. Bapak Suci Paus Fransiskus, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anna Nur Awalia. Saya seorang guru di pulau kecil Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sangat jauh dari Jakarta. Saya juga adalah seorang dosen, seorang fasilitator anak, dan seorang penyiar radio, serta seorang ibu. Anna mengaku sangat terharu lantaran dirinya bisa berdiri di depan Paus Fransiskus dan Katedral Jakarta. Anna menjelaskan dirinya belajar toleransi melalui agamanya, yakni Islam. Ketika di Scholas, dirinya juga belajar soal toleransi. Di sisi lain, Anna menjelaskan Scholas mengajarkan bagi orang yang memiliki materi agar hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Anna juga menegaskan bahwa Indonesia harus butuh tim kerja seperti Scholas sehingga fasilitator untuk menciptakan generasi yang bukan hanya cerdas tetapi juga bahagia. Anna mengatakan dirinya mengambil peran sebanyak mungkin di setiap lini masa kehidupan agar dapat mengisi dunia pendidikan dan menyebarluaskan pesan tentang pentingnya edukasi untuk menuntaskan kemiskinan. Saya mengambil peran sebanyak mungkin semampu saya di setiap bagian lini masa kehidupan agar saya dapat mengisi dunia pendidikan dan menyebarluaskan pesan tentang pentingnya edukasi untuk menuntaskan kemiskinan. Vorrei fare tante cose nella mia vita, particolarmente nel campo dell'educazione. Masih ada satu peran lagi, wait a moment. Hari ini bukan hanya sekedar sebuah pengalaman bagi saya, namun sebuah transformasi luar biasa. Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral. Oggi ho sperimentato una cosa, non è semplicemente un'esperienza, ma è un'esperienza che mi trasforma, essere parte nella cattedrale. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. È un culto, luogo di culto dei cattolici molto santo. E posso entrare, anche passare, come la moschea, come il culto, luogo di culto della mia religione. Questo è un simbolo della tolleranza. Saya belajar toleransi melalui agama saya, dan ketika bersama Scholas juga mengajarkan toleransi yang sama seperti yang diajarkan oleh Islam. Ho imparato la tolleranza nella mia religione e qui Scuola Occurrentes mi insegna anche lo stesso. La tolleranza. Scholas dalam
dalam pedagogikalnya, kurikulumnya melatih saya untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah. Dan harusnya disekolahkan. Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang guru, saya melihat kurikulum sekolah memiliki visi misi yang sama dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya, kita butuh tim kerja seperti sekolah, seperti teman-teman Tunas Bhinneka, teman-teman fasilitator untuk menciptakan generasi muda, generasi guru yang bukan hanya cerdas tapi juga bahagia. Saya mengenal sekolah melalui mentor, saya kemudian mengikuti proses tesnya yang cukup panjang. Saya sangat bahagia ketika dinyatakan lulus dan menjadi salah satu tim dari sekolah, students dan juga volunteer. Saya tertarik mengetahui bahwa mereka mencintai pendidikan sebagaimana saya cinta dunia yang sama. Bersama anak-anak, buku, literasi, seni, teknologi, games, dan ruang belajar. Setelah 2 tahun berproses dan terjun langsung bersama sekolah baik di Italia, Liberia, Afrika, saya masih bersama sekolah terkoneksi cukup intens dan dalam melalui Zoom, chat, telepon, dan sosial media. Sì. La pedagogia delle scuole occorrentes mi insegna non solo vedere la realtà dalla strada, per non fare niente, però per entrare nella vita delle genti, il curriculum di scuola anche con la visione molto bella, ecco, come diciamo un campo di fiori che mi trasforma particolarmente noi, la generazione di giovani. Saya mengajak Manuel untuk ke Indonesia 4 tahun lalu dan dia menepati janji untuk datang. Di sekolah kami diskusi banyak hal soal dunia pendidikan, kurikulum strategis, digital literacy, isu-isu generasi muda, budaya dan lingkungan hidup, perempuan dan anak-anak yang harus dilindungi dan masih banyak lagi. Saya tidak berhenti, saya melanjutkan setelah 4 tahun 5 tahun berikutnya, saya melanjutkan model kurikulum pedagogi yang saya pelajari saat bersama sekolah. Saya terapkan ke seluruh siswa dan rekan kerja saya dimanapun saya bekerja. Cara saya didengarkan, dihargai, diwadahi oleh tim saya di sekolah adalah tradisi yang sebenarnya dibutuhkan oleh seluruh siswa di Indonesia. Ha trovato quello valori che hanno offerto qui, veramente quello che lei cerca, e lei vuole anche approfondire questo dopo questo periodo con scuola occorrentes. Mendengarkan adalah cara komunikasi terbaik dalam ruang pertemuan. Listen, 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 and speak. Dengan cara itu, kita bisa menjembatani segala bentuk perbedaan menjadi one, become one, menjadi satu. Un valore promosso dalle scuole occorrentes è ascoltare, ascoltare, ascoltare. The last one. Di sekolah, saya berperan sebagai siswa, volunteer, guru, seorang ibu, tim kerja, kadang-kadang sebagai seorang anak, dan kawan baik. Dengan segala bentuk peran yang saya ambil atau dipercayakan kepada saya, sekolah is a home. Sekolah adalah rumah bagi saya yang mewadahi. Ho tanti ruoli, insegnante, madre, tutto. Per avere tutto questo ruolo sono stato aiutato per essere anche più autonoma nella vita. Proyek berikutnya yang saya ikuti yaitu bersama sekolah dan Tunas Bhinneka. Benar-benar proyek yang sangat edukatif. Saya sebagai volunteer, saya melihat sendiri bagaimana anak-anak 250 anak muda bangsa Indonesia berkumpul di Jakarta, berbagai budaya, beragam budaya, sosial ekonomi, status sosial ekonomi yang berbeda, cara berbahasa yang berbeda, dan juga agama yang berbeda. Saya mendengarkan langsung, tergerak hati saya mendengarkan mimpi, kenangan, memori, dan suara hati adik-adik. Nah, saat ini Bapak Suci Paus Fransiskus, saya ingin mengajak 2 anak di sini yang sudah akan mewakili kita untuk mendengarkan suara hati mereka.
Il prossimo progetto è un grande incontro qui a Jakarta con tutti i giovani dalle varie isole che vengono da varie parti della vita e sarà un grande evento, ma adesso vogliamo ascoltare, invita Santo Padre per ascoltare testimonianza dei due bambini. Kepada adik Brian, kita undang dengan tepuk tangan dulu. Brian.